Halo dulur, saya Baswet Korohman, absen 5 dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini sebagai penulis cerita, penyaji cerita, dan juga sebagai host. Halo dulur, saya Benda Taloi Gozali, absen 6 dari kelas 12 IPS 3. Sini saya sebagai penyampai cerita. Halo dulur, saya Bunga Citra Lestari, nomor absen 7 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya sebagai host dan penyampai cerita. Halo dulur, saya Fernanda Rashid Ahmad, nomor absen 12 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya sebagai videografer, editor, dan juga penyampai cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, saya Baswet Korohman bersama dengan rekan saya Bunga Citra Lestari akan membawa fakta menarik dari situs bersejarah dari Desa Kemiren. Eits, sebelum lanjut, kami akan menceritakan asal mula dari Desa Adat Osing Kemiren. Simak penjelasannya. Desa ini bermula pada zaman penjajahan, yaitu sekitar tahun 1830-an. Awalnya, desa ini merupakan hamparan sawah hijau dan hutan milik para penduduk Cungking. Masyarakat Cungking memilih untuk bersembunyi di sawah karena untuk menghindari tentara Belanda. Para warga tidak mau kembali ke desa Cungking. Karena itu, hutan dibabat untuk dijadikan perkampungan atau permukiman. Nah, untuk wilayah dari desa ini termasuk dalam administratif dari Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Pada masa pemerintahan atau kepemimpinan dari Gubernur Jawa Timur, yaitu Basofi Sudirman, Desa Kemiren dijadikan sebagai desa wisata adat Osing. Selain itu semua, di dalam desa ini ada tempat bersejarah ya dulur. Tempat itu bernama Petilasan Buyut Cili. Pasti penasaran kan? Siapa sih Buyut Cili itu? Tunggu apa lagi? Simak video kita sampai akhir ya, Lur. Masyarakat Osing percaya bahwasannya Mbah Buyut Cili merupakan orang sakti dari kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Dalam mitosnya, Mbah Buyut Cili ini merupakan pelarian dari kerajaan Macan Putih yang sambungan dari kerajaan Belambangan dan Majapahit. Hal ini sesuai dengan namanya Cili yang dalam bahasa Osing berarti pelarian. Konon, Buyut Cili merupakan seorang pendeta Hindu-Buddha. Beliau bersama sang istri terpaksa melarikan diri dari kerajaan Macan Putih sebab Raja Bengis itu juga merupakan seorang kanibal. Sang raja hendak merebut sang istri untuk dimakan karena Buyut Cili tidak bermaksud menentang. Beliau memilih menyingkirkan diri sampai akhirnya tiba di Desa Kemiren. Di desa inilah kemudian Mbah Buyut Cili dan Mbah Sapuah menetap, kemudian membangun padepokan serta membuat perkampungan baru. Desa Kemiren ini dinamai oleh Mbah Buyut Cili karena beliau menemukan banyak sekali pohon kemiri dan pohon durian tumbuh di desa ini. Keberadaan desa ini tidak bisa dilepaskan dari Buyut Cili. Nenek moyang atau danyang desa telah menjadi punden Desa Kemiren. Keberadaan dua orang ini diketahui warga lain dan lantas mendatanginya. Kedua orang ini mempunyai ilmu yang mumpuni soal pola tanam. Di padepokan yang didirikan oleh Buyut Cili kerap mengajari warga untuk bercocok tanam. Berkat ajaran Mbah Buyut Cili, hasil pertanian warga melimpah. Lama-kelamaan, banyak warga yang pindah dan nyantrik ke Mbah Buyut Cili. Warga menganggap Mbah Buyut Cili merupakan seorang yang sakti. Keyakinan warga tidak salah. Karena pada suatu ketika secara tiba-tiba Mbah Buyut Cili moksa atau hilang. Mbah Sapuah dan pengikut Mbah Buyut Cili bingung, apalagi tidak lama setelah Mbah Buyut Cili moksa, desa tersebut dilanda pagebluk atau wabah penyakit. Di tengah keresahan itu, Mbah Sapuah didatangi oleh Mbah Buyut Cili di dalam mimpinya beberapa kali.
Mbah Buyut Cili berpesan agar Mbah Sapuah meruat desa itu pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Isun wis ngalih panggonan. Engko ana loro petilasan diati panggonan isun. Isun ngerti karep sira. Pagebluk bisa ilyang. Sira goleka kayu polek suwidyak sentian loro. Lebokno jero sumur. Pagebluk bisa ilyang kudu idir bumi nganggo biarong. Saya sudah pindah tempat. Akan ada 2 makam yang akan jadi tempat baruku. Aku tahu maksud kamu. Penyakit bisa hilang. Kamu cari 2 kayu polek sepanjang 60 cm. Redamlah dalam sumur. Pagebluk bisa hilang jika ada ruat desa dengan barong. Begitu pesan Mbah Buyut Cili kepada Mbah Sapuah dalam mimpinya. Mbah Sapuah langsung menyampaikan pesan Mbah Buyut Cili kepada warga. Mereka akhirnya mencari barong ke daerah Dandang Miring, Banyuwangi. Barong itu pun dipinjam dan dibawa ke desa Kemiren. Namun, cerita lain menyebut bahwa Mbah Sapuah tidak pernah meminjam barong ke daerah Dandang Miring, melainkan membuat barong sendiri. Setelah barong tersedia, Mbah Sapuah dan warga lainnya melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Mbah Buyut Cili. Pada hari kedua Idul Fitri, mereka membawa barong untuk berkeliling desa dengan maksud untuk mengusir roh-roh jahat. Karena itu, kemudian ruat barong ini dikenal dengan Ider Bumi. Jadi ya dulur, dari cerita yang kami paparkan tadi, kita sudah mengetahui bahwasanya semua tempat yang ada di wilayah kita ataupun dengan daerah-daerah lainnya memiliki suatu keunikan dan juga kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, dari itu asal mula dan juga semuanya tradisi ataupun yang lain itu juga memiliki unsur yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Banyuwangi tentunya kita harus bisa menanamkan suatu cinta kepada budaya yang kita lestarikan. Sehingga dengan kelestarian budaya itu, kita sebagai generasi muda Banyuwangi dapat mencengkeram budaya yang sudah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Bahwasanya nenek moyang yang sudah membabat wilayah ini, terutama desa Osing di Kemiren ini, merupakan suatu leluhur yang sangat berjasa dan juga leluhur yang sudah memiliki suatu ikatan yang ada di masyarakat Banyuwangi. Padahal leluhur kita itu tidak berasal dari asli Banyuwangi. Namun dengan adanya tekad dari beliau, wilayah yang sudah kita tempati ini ataupun kita jadikan suatu sejarah, menjadikan suatu kebaikan yang dapat kita lakukan secara bersama-sama. Jadi untuk itu kami mengajak kepada semuanya sebagai generasi muda tentunya dan juga yang lain, pemirsa juga, jangan pernah ragu-ragu untuk menorehkan suatu prestasi dalam kebudayaan tradisional maupun yang lainnya. Kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia dan juga kita harus bangga sebagai anak muda Osing ataupun Banyuwangi untuk budayaan yang lebih maju dan Banyuwangi jenggirat tangi. Jadi ya dulur, dengan adanya paparan yang banyak Jadi sekarang kita lagi